Remote kecil tuh, remote yang kecil. Remote yang kecil banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi fi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik al-hadirin wal hadirat, jemaah pengurus PKM Masjid Al-Iman Pinang Elok, Bapak Ibu jemaah i'tikaf Masjid Jami Al-Iman, yang mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan malam yang agung, malam yang mulia. Mudah-mudahan malam ini kita dapat Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini malam ke-23 ya. Sepekan lagi kurang lebih kita akan meninggalkan bulan Ramadan dan menyusul ini bisanya dari sana. Raya Idul Fitri Syawal 1444 Hijriah. Enggak dari sana, enggak bisa dari situ. Enggak terasa ya. THR udah pada cair nih kayaknya. Belum. Udah beli baju berarti. Baik. Saya ingin membahas gak banyak-banyak ya, satu ayat sebenarnya. Tapi ini menjadi ayat yang istimewa di Al-Quran yang saya kembangkan menjadi tema rauh cuan, berbisnis dengan Allah Sang Maha Rahman. Kira-kira kalau bisnisnya sama Allah bakal rugi gak? Gimana Bu? Cuannya banyak kan? Dunia akhirat apa cuma akhirat aja kira-kira kalau bisnisnya sama Allah nih? Dunia akhirat ya. Kenapa saya mengambil tema ini? Ramadan kan tanpa kita pungkiri jadi bulan yang Masya Allah ya, berkah. Itu perputaran ekonomi juga meningkat pastinya. Dari awal Ramadan yang biasa nggak beli sirup aja beli sirup gitu. Bener gak? Iya. Yang biasanya nggak jualan takjil jualan takjil gitu. Bahkan di akhir ini Bank Syariah Indonesia atau BSI menyiapkan dana tunai 36,7 triliun tunai untuk menopang kegiatan lebaran seluruh Indonesia. 36,7 triliun ya. Duit semua itu. Kalau buat beli cendol atau kuaci aja tuh. Masya Allah, kelelep nih Cipinang Muara, Cipinang Elok gitu. Baik. Ayatnya cuma satu Bapak Ibu. Surat Fatir, surat 35 ayat 29. Jadi gak banyak-banyak, ayatnya cuma satu ini. Kenapa di sini dikatakan berbisnis dengan Allah? Karena di akhirin ayatnya sendiri Allah yang bilang yarjuna tijaratan lan tabur, yaitu orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Apa itu ibadahnya? Ada 3. Satu, innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran. Ini udah malam 23 nih. Kayaknya jamaah iman udah pada khatam nih ya. Sudah khatam belum? Alhamdulillah. Sudah yang keberapa? Baru satu. Kalau Imam Syafi'i itu kana yakhtimul Quran fi Ramadan sittina khatman. Khatam Quran 60 kali Pak. Masya Allah. Malam sekali, siang sekali. Itu Imam Syafi'i. Kalau kita kira-kira bisa gak? Pasti enggak. Ah, sudah pasti enggak ya? Pasti enggak. Gak usah pakai insya Allah udah ya. Sudah pasti enggak bisa gitu. Oke, nanti kita elaborasi one by one ya. Wa aqamus shalah, dan yang mengerjakan Salat. Ini 2 ya. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum
sirra wa alaniyah, yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan dengan diam-diam maupun terang-terangan. Nah, tiga inilah yang kata Allah yang melakukannya seperti mengharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Dan alhamdulillah malam ini teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu iktikaf sembari baca Al-Quran. Ya mudah-mudahan malam ini dapatlah 5 juz lah ya. Insyaallah. Bisa 5 juz? Bisa. Yang tiganya warna-warni, yang satunya gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama baca Quran. Kenapa baca Quran tidak rugi? Gimana mau rugi? Wong satu huruf dibalas sama Allah berapa? 10. Berarti kalau alif lam mim itu berapa huruf kata Nabi? 3. Alif harfun, ya, lam harfun, mim harfun. Berarti alif lam mim 3 huruf kali 10 berarti 30. Bayangin kalau yang sehari 1 juz, gitu ya, akan berapa yang dia dapat gitu. Apalagi yang khatam, misalnya di bulan Ramadan ini 2 kali khatam, berapa banyak huruf Al-Quran yang dibaca. Jadi nggak mungkin rugi. Maka sebenarnya sederhana aja, di luar Al-Quran deh, baca Quran boleh nggak one day one ayat? Boleh. Di luar Ramadan misalnya, sibuk kan Ramadan, one day one ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Bisa lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Besok lanjut lagi. Boleh enggak gitu? Boleh. Cuman kan nanti muncul pertanyaannya. Kira-kira kalau kayak gitu kapan? Kapan khatamnya? Saya bawain materi ini Pak di salah satu cabang Bank BSI di daerah Sunter. Security-nya mau nanya, Ustaz, kalau saya programnya khatam Quran itu setiap ganti presiden. Serius dia ngomong begitu? Berarti setiap berapa tahun sekali? 5 tahun ya. Kalau kayak Jokowi di 2 periode berarti 10 baru khatam gitu. Enggak, maksudnya setiap proses lah yang pemilu lah. Boleh nggak 5 tahun sekali khatam? 5 tahun sekali baru khatam gitu, boleh nggak? Ya boleh. Daripada enggak, misalnya let's say umur dia 60 tahun nih, dipotong usia dia baru balik di usia 15, berarti dia ada usia berapa tahun? 45 kan? 45. Kalau 45 tahun dibagi tadi berapa? Per 5 tahun. Berarti dia berapa kali? 9. Seumur hidup khatam 9 kali. Kan not bad kan? Daripada yang berkoar-koar tapi nyatanya nggak pernah khatam gitu. Itu ya. Jadi emang Quran ini harus dipaksakan, harus kita baca, harus kita, bahkan dalam hadis qudsi Bapak Ibu sekalian. Nah ini hadis qudsi dari Sunan At-Tirmidzi. Hadis qudsi tahu ya? Hadis qudsi berarti ininya dari siapa? Kalimatnya dari siapa kalau hadis qudsi? Dari Allah. Jadi kan hadis ada 2, qudsi dan gampangannya kalau qudsi gini Pak. Kan kalau di WA sekarang bisa nge-forward WA ya. Nge-forward gitu, meneruskan. Jadi tanpa Bapak Ibu edit lagi. Misalnya dapat broadcast nih, ada kalimat, ada pengumuman. Bapak Ibu nggak edit lagi nih, langsung di forward, langsung diteruskan, langsung di share. Nah itu kayak gitu kira-kira. Jadi Nabi dapat langsung dari Allah konten dan kalimatnya. Jadi Nabi cuman menyampaikan, cuman nge-share. Itu ibaratnya. Kalau hadis Nabawi, kontennya dari Allah, tapi redaksinya dari Nabi sendiri. Paham nggak? Dapat nggak poinnya? Dapat. Jadi kalau hadis qudsi, redaksi dan konten dua-duanya dari Allah. Kalau hadis Nabawi, kontennya dari Allah, tapi redaksinya Dari Nabi. Dari Rasul, dari Nabi. Oke ya? Tiga-tiga tuh, nanti ada pertanyaan di akhir sesi, kata Mas Sony, ada sepeda katanya. Tadi ada sepeda di luar itu? Ada ya. Nggak tahu sepeda siapa ya. Nah biasanya ciri-ciri hadis qudsi itu begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus yaqulur Rabbu azza wa jalla. Hadis qudsi biasanya ada begitu.
Yaqulullah atau qala Allah Ta'ala. Berarti yang berfirman siapa di sini? Allah. Ini hadis luar biasa, Bapak Ibu. Man syaghalahul Qur'an, kata Allah. Siapa yang sibuk dengan Quran? Oke, sibuk dengan Quran dengan cara apa? Quran itu ada 3 dimensi, Pak. Ya. Jadi Al-Quran itu membentuk atau terbentuk dari 3 dimensi yang harus kita perhatikan. Pertama, penulisan teks. Ilmu apa yang di sini? Penulisan teks. Penulisan teks Al-Quran pakai ilmu apa? Ilmu. Ada yang punya Quran mushaf kayak Cordoba atau apa gitu gak? Di depan covernya biasanya ada tulisan apa? Berdasarkan Rasem Uthmani. Nah, jadi penulisan teks itu ada ilmunya. Ilmunya namanya ilmu Rasem. Ya, yang Uthmani ya karena memang penulisan Quran finalnya itu di zaman Sayyidina Uthman. Contoh yang paling gampang, penulisan ini ada ilmunya itu dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kan gini tulisannya ya. Dibanya ada alifnya enggak? Enggak ada. Tapi kalau di surat Al-Alaq, Iqra Bismi. Nah, di surat Al-Alaq itu kan kalau Fatihah nih basmalahnya kan enggak ada alifnya kan? Di setelah ba ini kan enggak ada alif kan? Tapi kalau di surat Al-Alaq, Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bisminya ada alifnya enggak? Ada enggak? Ada. Nah, ini kan apa bedanya Bismi yang di sini dengan Bismillahirrahmanirrahim yang ini nih? Tuh. Di sini pakai alif, di sini yang Bismillah nggak pakai. Nah, itu namanya ilmu Rasem Uthmani. Ada ilmunya, ada alasannya. Dan kenapa gitu ya? Dan panjang kalau dijabarkan. Saya cuma kasih contoh. Kalau yang penasaran bisa nanti ada pelajarannya gitu ya. Itu namanya ilmu Rasem. Sekarang pembacaan teks Al-Quran ya, pembacaan teksnya. Oke? Ilmu apa kalau pembacaan teks berarti? Yang berperan ilmu apa kalau dalam pembacaan teks panjang pendek? Nah, itu dia. Perlu dipancing dulu nih. Kayaknya udah pada ngantuk kayaknya. Ya ya. Oke, kalau ngantuk ada kopi tuh. Terakhir ada namanya penulisan, pembacaan, ada pemahaman teks. Nah, kalau pemahaman teks ilmunya apa nih? Itu ya. Nah, kalau di surat Hud ayat 42 itu di mushaf apa namanya nih, di mushaf Saudi. Ini enggak ada nih. Nih, Nuhun di sini domanya masih fathah. Ada nun kecil di situ. Dan domanya diganti bukan doma taib tapi hanya doma untuk supaya menjaga warga Indonesia bacanya tidak salah. Oke. Jadi itu tanda namanya. Kalau mushaf Saudi, kalau yang nggak bisa nih Pak, mushaf Saudi ini nggak bisa. Bacanya gini dia bisa. Wanada Nuhun ibnahu gitu nih. Kalau dia nggak bisa, kalau dia nggak belajar gitu ya. Nah itu dia. Jadi memang baca Quran itu harus pakai guru. Nabi aja belajar. Sama siapa Nabi belajar? Maka kita nggak bisa kalau nggak pakai guru. Ini masih dalam surat yang sama. Ada namanya Ishmam di surat Yusuf. Ishmam tahu Ishmam? Diapain mulutnya? Monyongin. Berubah nggak suaranya? Ada kedetek nggak kalau dari visual dari audio saja? Nggak kedetek. Tidak. Maka boleh nggak belajar baca Quran dari murotal? Kalau untuk belajar pemula nggak boleh. Tapi kalau untuk yang sudah ekspor, yang sudah pro, ya kayak Jamaah Liman lah ya. Amin. Jamaah Liman kayaknya udah pro semua ini. Ya bisa 1 juz bisa cuma 15-20 menit lah. Bener kan nih? Insyaallah. Nih ya, ini kan qalu ya abana malakala ta'manna. Mulutnya doang monyong. Suaranya nggak berubah. Kalau didengar di audio nggak akan kedetek gitu ya. Itu contoh lagi. Contoh
lagi surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 4. Ini suka banyak yang keliru dalam membacanya. Di sini kalau di sini di wakaf di ayat 4 ya. Misalkan ini, "Madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati." Nah, pas ini bacanya gimana? Itu. Nah, kalau yang sudah biasa sudah tahu bacanya benar. Bacanya bukan utuni, bukan begitu. Tapi gimana bacanya? Ituni bi kitabim. Nah, itu karena fi'il amr dari ata ya'ti. Nanti ada proses pembuangan hamzah dan segala macam. Tapi kalau di wasol, hamzahnya hidup lagi baca. Contoh, am lahum syirkum fis samawati tuni. Nah, itu kalau di wasol. Tapi kalau di wakaf bacanya ituni bi kitabin. Paham ya? Insyaallah. Nah, itu makanya dalil bahwa kita ngaji harus pakai guru. Gitu ya. Oke. Baik, itu contoh saja. Nah, di hadis ini Bapak Ibu, kita kembali diskusi. Tadi kan orang yang sibuk dengan Quran ya. Sibuk dengan Quran dengan 3 dimensi tadi tuh. Penulisan teksnya saya pelajari itu Pak. Penulisan Monasa Muthmani, kaidah pembuangan alif, kaidah pembuangan ya, kaidah pembuangan waw dan seterusnya. Terus pemahaman tafsirnya dan segala macam. Pokoknya sibuk sampai tidak sanggup, atau bukan tidak sanggup, sampai sedikit sekali dia berzikir dan sedikit berdoa. Karena begitu sibuk dengan Al-Quran. Maka kata Allah jaminannya, "A'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin." Akan aku berikan pemberian melebihi orang-orang yang sibuk minta tapi gak sibuk dengan Quran. Dapat gak poinnya? Ada 2 orang nih. Yang satu sibuk minta doa, zikir, tapi Quran diabaikan. Makanya kan Nabi kan ini Pak, ngadu sama Allah Nabi itu. Dalam surat apa? Al-Hujurat. Al-Furqan. Al-Furqan. Surat 25 ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ini curhatnya Nabi ke Allah ini. Ya Rabb, ini gimana ini? Kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Quran cuma jadi souvenir buat nikahan Pak. Sebagian orang ya, bukan jamaah halimah. Saya nikahkan kamu dengan mahar seperangkat. Biasanya seperangkat alat sholat ada mushaf gitu. Habis itu masuk lemari itu mushaf. Terus nggak pernah dibaca. Nah kita nih orang-orang yang sibuk dengan Quran ini Pak, walaupun dia mintanya sedikit, doanya sedikit, tapi yang diberikan oleh Allah lebih banyak daripada orang-orang yang sibuk zikir dan doa tapi tidak sibuk dengan Al-Quran. Ya Allah, Al-Quran ini begitu luar biasa. Apa alasannya? Karena fadlu kalamillah ala sairil kalam ka fadlillahi ala khalqi. Karena keutamaan membaca Al-Quran dan sibuk diri dengan Al-Quran itu fadlunya, keutamaan kemuliaannya, karena kalam Allah melebihi kalam makhluknya. Artinya seperti keutamaan Allah dibanding makhluk. Berarti tidak ada bantahan lagi bahwa Al-Quran ini sangat luar biasa. Sekarang gini, berarti kalau misalnya hadis qudsinya ngomong begini, kira-kira pemberiannya yang dimaksud oleh Allah ini dunia apa akhirat? Apa dunia akhirat? Kan Allah akan memberikan nih kepada orang-orang yang sibuk dengan Quran. Itu pemberiannya pemberian ukhrawi, akhirat oriented, dunia oriented, atau kilahuma, atau both of them. Dua-duanya. Dunia dan akhirat. Mana dalilnya lagi? Surat Toha. Ada yang hafal? Surat Toha ayat 124. Surat 20, surat Toha ayat 124. Ayo yang hafal. Nanti saya keluarin dompet. Keluarin dompet. Lagi juga bukan dompet saya yang keluar nanti. 124. Apa kata Allah di situ? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Semua ulama tafsir sepakat. Zikri di sini maksudnya siapa yang berpaling dari peringatanku, maksudnya adalah
Quran. Maka dia akan mendapatkan atau menjalani kehidupan yang, ayo, kira-kira kehidupan yang sempit yang dimaksud apa? Kesulitan apa? Keduniaan. Ada lagi? Ada dua ulama tafsir yang mayoritas menafsirkan ayat ini. Pertama, yang dimaksud kehidupan sempit azab kubur. Dan yang kedua, menurut Ibnu Abbas, ini kehidupan dunia yang sempit. Artinya tidak ada keberkahan. Nggak ada keberkahannya, Pak. Nih Bu, ibu-ibu yang biasanya di rumah tuh suka rajin baca Quran tuh ibu. Saya punya jamaah seorang ibu, ya, baca Qurannya luar biasa. Curhat ke saya, Ustaz, saya merasakan betul keberkahan Quran. Apa kata dia? Gini Ustaz ceritanya, saya habis pulang nganterin anak sekolah, saya nyebrang. Tiba-tiba ada mobil jalan ngebut, keserempet lah saya Pak. Saya nggak terlalu luka parah lah ya. Subhanallah, yang nabrak ini bertanggung jawab Pak. Bu, dipanggil Bu Haji, Allah Bu Haji, mohon maaf saya lagi buru-buru kejar, ada waktu mepet saya. Kata si ibu yang jamaah saya ini, nggak usah panggil saya Bu Haji Pak, saya belum haji gitu ya. Saya belum haji gitu. Terus ibu gimana, kenapa? Enggak, saya nggak apa-apa Pak, cuma lecet-lecet sedikit. Ya udah, saya minta nomor ibu ya, karena saya ngejar waktu, nanti saya hubungi ibu. Mintalah nomor si ibu. Dapat sebulan kemudian nggak ada kabar, ibunya udah ngelupain aja Pak. Si orang ini nelpon, Bu, ini saya yang waktu tempo hari sebulan yang lalu serempet ibu di depan sekolah anak ibu gini segala macam. Oh iya Pak, baik, ada apa? Ibu, saya mau minta maaf. Apa permintaan maafnya? Kata dia, saya pengen berangkatkan ibu haji. Ini saya ceritanya sambil merinding gitu Pak. Saya mau berangkatkan ibu haji. Kata ibu, kan ibu belum haji. Subhanallah, ternyata dia yang nabrak orang kaya dan baik hati Pak. Dan itu jamaah saya itu, ibu-ibu cerita ke saya itu sambil hampir ya berkaca-kaca lah ya, biasa ibu terharu gitu. Dan itu kata dia, itu keberkahan Al-Quran yang saya rasakan secara direct langsung Pak. Tubuh ya, jadi jangan remehin Quran. Jadi kalau ibu mau pergi haji, nah itu ntar di depan ada jalan raya tuh. Tapi jangan disengajain ya, kalau disengajain niatnya udah beda nih. Gitu ya, oke. Nah, ini dalilnya, fa inna lahu ma'isyatan dongka, akan dapat kehidupan. Nah, di dalam ilmu usul fikih ada namanya mafhum. Mafhum itu nanti ada dua, mafhum muwafaqah dengan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah itu adalah pemahaman yang setara dengan teks ayat. Kalau mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan dari teks ayat. Sekarang gini, ini agak mikir nih. Mudah-mudahan tadi makannya pas buka banyak ya. Jadi masih ada nih, mudah-mudahan gak terlalu lapar nih. Sekarang gini, ayatnya bilang siapa yang berpaling dari Quran akan menjalani kehidupan yang sempit. Berarti pemahaman atau mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya akan seperti apa? Kebaik. Nah, itu dia. Cerdas ibu ya. Berarti mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak berpaling dari Quran, hidupnya akan lapang. Lawannya sempit kan lapang ya. Artinya lapang apanya? Lapang rezekinya, lapang segala-galanya. Itu. Jadi memahami Quran itu tidak hanya tekstual, tapi ada kontekstualnya, ada konteksnya. Paham ya? Bahkan naudzubillah, orang yang berpaling dari Al-Quran kan selain hidupnya sempit, temannya siapa? Temannya? Jadi kalau ada nggak enak juga ngomongnya gitu ya. Surat Az-Zukhruf, tapi dalilnya memang begitu Pak. Surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 36. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, lagi-lagi ke redaksi Quran dipakainya zikir Pak. Bu. Wa man ya'shu, siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, yang dimaksud berarti Al-Quran. Nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin, akan kami biarkan setan menyesatkan dan menjadi teman karibnya. Bayangin, ngakunya. Makanya ada konten-konten anak muda bagus tuh. Randomly mereka di jalanan nanya interview ke anak-anak muda, kapan Mas terakhir baca Quran? Dia nggak bisa jawab karena saking lupanya kapan terakhir buka Quran. Tapi ketika ditanya kapan terakhir buka handphone,
Jangan-jangan pertanyaan itu kalau ditujukan ke kita juga kena juga tuh kita. Artinya lebih sering buka Quran apa lebih sering buka HP? HP Ustaz, karena saya baca Qurannya dari HP. Nah kalau gitu nggak apa-apa tuh. Jadi baca Qurannya dari HP nggak masalah gitu ya, boleh. Nah ini bisa jadi teman karibnya setan. Nah baik. Tapi fakta yang miris Pak. Kalau ada saya beberapa masjid saya mengajar tajwid, itu paling jamaahnya cuma 5, 6, 7, paling banyak 10. Tapi setelah ngaji besok berkurang 1, sampai tinggal 2 orang biasanya. Alasannya malu biasanya. Udah tua masih ikro, masih bawa malu gitu. Tapi kalau jiping, tahu gak jiping? Kalau kata orang Betawi ini jiping, ngaji, kuping, cuma denger gitu. Itu biasanya banyak. Terus ketika ditanya kenapa bapak nggak mau belajar Quran, Ustaz, yang penting anak saya aja dia bisa Quran. Saya mau nggak apa-apa udah tua. Nah, ini keliru lagi nih pemahaman. Oke, anaknya dimasukkan ke lembaga-lembaga tahfiz, lembaga-lembaga Islam yang baca Quran. Tapi bapaknya, ibunya juga harusnya belajar dong, supaya orang tua bisa memberikan keberkahan kepada si anak. Nah, tapi ada fakta miris juga. Anak-anak sekarang, orang tua muda sekarang gitu maksud saya ya, yang punya anak-anak kelas 1, 2, 3, 4 SD gitu. Kalau masih banyak itu saya lihat ya, kalau masukin les-les bahasa Inggris, les-les matematika, itu puluhan juta mereka berani banget. Tapi kalau untuk masuk anaknya misalnya ke TPA, TPQ di masjid sekitar rumahnya, bayar paling cuma 50.000, 100.000. Nunggaknya 6 kali Pak. Ini saya bukan menceritakan jamaah aliman ya. Giliran ditagih nih, Bu maaf anaknya belum bayaran. Jawabnya pinteran dia, Ustaz kan guru ngaji harus ikhlas. Setuju gak kira-kira sama alasan itu tuh? Tidak. Enggak dong. Maka ya Allah, kadang-kadang saya miris melihat guru ngaji, pantes banget motor butut, lampunya udah oblak Pak. Kalau kata polisi tidur, blok mati. Handphonenya masih poliponik, belum yang Android. Ya Allah. Ketika dikasih argumen lagi, kita argue lagi, dijawab lagi, Ustaz kalau ngaji itu murah kenapa? Karena gampang Ustaz. Kalau matematika bahasa Inggris kan sulit, makanya mahal. Kalau saya ketemu orang begitu, kalau memang ngajar ngaji gampang, kenapa nggak ngajarin sendiri anaknya? Benar nggak? Dan saya ngomong begini bukan tanpa dalil Pak. Ada riwayat nih, seorang ulama madhab Malikiyah, namanya ini Abu Zaid Al-Qayrawani. Pernah dengar kota Qayrawan nggak? Hah? Qayrawan. Pernah dengar kota Qayrawan? Nah kalau belum, mulai sekarang jadikan ini salah satu target destinasi kita. Umroh plus kota Qayrawan. Di mana Qayrawan? Ada yang tahu? Di daerah Afrika. Saya kasih clue. Bahkan ini kota suci umat Islam nomor 4 tuh. Ini kota suci umat Islam nomor 4. Pertama Mekah, Madinah, terus Aqsa, keempatnya ini. Belum pernah dengar? Belum. Qayrawan. Kenapa jadi kota suci umat Islam keempat? Ada julukan seperti itu karena disinilah dinasti Abbasiyah, dinasti Aghlabiyah itu runtuh gitu. Salah satu sejarahnya. Qayrawan ini ada di daerah Tunisia, yang kormanya biasanya berseliweran. Kalau pasal ini kan Death of Tunisia gitu kan, biasanya. Itu di Tunisia. Nah ini Abu Zaid, seorang ulama dari Qayrawan bermadhab Maliki, karena Tunis, Aljazair, Maroko, Libya, itu kan Afrika Arab tuh istilahnya Afrika Arab gitu ya. Mesir gitu. Itu mazhab Maliki banyak di sana Pak. Kalau mazhab Maliki, anjing itu tidak najis, tapi tetap haram dimakan. Maka jangan heran kalau kayak daerah Afrika Arab sana, Aljazair, Maroko, Libya itu banyak anjing yang berseliweran gitu, bahkan di daerah sekitar masjid gitu. Karena bagi mereka itu tidak najis menurut mazhab Maliki. Nah ini beliau punya kitab namanya Ar-Risalah fil Madhab Al-Maliki, ya Risalah fil Fiqhiyah. Kitab Risalah ini kitab fikih di dalam mazhab Malik.
Beliau punya cerita begini, atau faqiha waladihi. Jadi beliau punya anak ngaji sama seorang guru. Apa gurunya ini dikasih, bukan upah ya, istilahnya kalau buat guru honor lah, dikasih ujroh itu 100 dinar. 100 dinar itu sekitar about 4 or 5 million ya, sekitar 5 juta lah rupiah. Nah, si gurunya ngomong gini Pak, perhatikan nih. Ya sayyidi, ma amiltu syai'an astahiqu bihi hadza kullah. Aduh, kata gurunya, saya merasa nggak pantas nih nerimanya kebanyakan. Jadi orang tuanya ngasih guru ngajinya 5 juta, tapi gurunya ngerasa nggak pantas kebanyakan. Kenapa? Karena yang diajarin itu baru hizban minal Quran, baru satu hizib, baru satu ain lah kalau bahasa kitanya. Satu ain 5 juta kan, ya Pak, Masya Allah gitu ya. Dan ternyata ini membuat Abu Zaid Al-Qayrawani tersinggung. Kata si Abu Zaid, nah ayo kita pindah nak. Abah gak rela kamu ngaji sama guru tadi. Kenapa? Lihat jawabannya, ini yang saya berikan kotak. Hada rojulun mustahinun bil Quran. Ini orang menghina Al-Quran. Kenapa 5 juta gak pantas? Saya bukan menghormati orangnya kok. Saya menghormati Qurannya, kalamullah. Paham gak? Dapat gak poinnya? Jadi si guru ngerasa gak pantas, tapi si pemberi itu ngerasa, wah ini berarti ngeremehin Quran nih namanya nih, gitu. Masa Quran mau dianggap murah terus begitu kira-kira? Paham ya? Nah kalau di kita malah kebalik kan. Orang mau Quran maunya yang murah, kalau bisa gratis. Saya punya cerita tuh, teman saya ngaji jadi guru private, kan suka ada private ya. Ke rumah-rumah nih guru ngaji tuh, ikro juz amma gitu segala macam. Ditanya, saya nanya, berapa lu dikasih honor apa ujrohnya? 2,5 juta Ustaz. Sepekan berapa kali? Sepekan 2 kali, satu pertemuannya 1 jam. Udah bagus kan? Rate-nya udah tinggi tuh. Sebulan berarti cuma 8 jam. Tapi Ustaz, tapi kenapa lagi sih? Jadi ini yang saya ajar, nyara anjing di rumah. Anjingnya pinter, bisa akrobat ke sana kemari. Satu saat saya papasan sama guru akrobatnya si anjing. Jadi anjingnya dipanggilin ini guru buat ngelatih. Dan tahu Ustaz bayarannya berapa? Jadi dia nih yang ngajarin ngaji anaknya 2,5 juta, si guru anjingnya dikasih 8 juta. Jadi kan, ya Allah, ini jadinya ngeremeh, bukan ngeremehin gurunya, juga ngeremehin anaknya juga. Masa anaknya belajar ngaji dikalahin sama red gurunya si anjingnya. Nah ini fenomena gini masih ada, tapi tidak banyak. Masih ada tapi. Bahkan di boarding school, sorry itu saya tidak menyebut nama boarding school. Boarding school ya? Boarding school sama pondok pesantren apa bedanya? Sama. Boarding school itu sekolah berasrama, pondok pesantren Sekolah ya sama. Itu sama kayak ST dan Ice Tea. Bener gak? Benar. Kalau ST di warteg berapa? 2.000, 3.000-an. Malah kalau di warteg apa itu momoka berkah betul, Jumat itu gratis tuh ST. Tapi kalau udah masuk kafe, masuk restoran, Ice Tea jadi berapa? 10. Bisa 25. Bener kan? Ada salah satu kasus, jamaah saya juga datang seorang ibu nangis-nangis, Ustaz, saya dosa Ustaz, saya ngerasa bersalah. Loh kenapa? Anak saya hafiz Quran Ustaz. Bagus dong Bu, sudah S1, sudah. Nah, mengajar di salah satu boarding school full time. Kalau boarding school kan berarti kan kegiatan agamanya itu kan full time kan, untuk kegiatan pesantrennya, bukan sekolah formalnya. Kalau sekolah formalnya gurunya bisa PP kan. Tahu nggak gajinya berapa? Cuma 1.5. Salary-nya cuma 1,5 juta untuk selama 30 hari dengan kegiatan yang rutin. Oke lah, mungkin tempat tinggal gratis, makan nggak dapat, tapi ya masa ini cuma 1,5. Nah terus yang merasa ibu bersalah kenapa? Anak saya keluar sekarang kerja jadi buruh pabrik. Nah saya merasa berdosa karena dia seorang hafiz, punya hafalan Quran, tapi kerjanya malah
Nah itu yang saya rasa berdosa. Emang berapa Bu gaji di buruh di pabriknya? Sekitar 6 juta. Ya siapa yang gak tergiur kan? Saya bilang ibu gak dosa, Bu, gak usah ngerasa bersalah. Saya bilang yang dosa siapa? Nah, masalahnya boarding schoolnya itu masuknya 120 juta. Di Jakarta aja jangankan boarding school, sekolah-sekolah munafik Jakarta Selatan tuh hampir ratusan juta Pak. Di Jakarta Selatan itu rate-nya sampai dari 50 sampai 100 juta sekolah-sekolah yang munafik. Apalagi boarding school kan yang memang itu. Jadi mereka bayar. Lah masa masuk uang gedungnya 120 juta, guru tahfiznya digaji 1,5 juta. It doesn't make sense kan? Gak masuk gitu. Ya, jadi kadang-kadang yang menghina Islam itu bukan orang lain kadang-kadang. Ini cuma curhat saya dari jamaah-jamaah saya gitu ya. Tapi insya Allah jamaah Aliman enggak. Insya Allah sini loyal semua lah. Orang duitnya banyak semua kok ini. Iya kan? Di BRI ada duit, di BCA ada duit, di Mandiri aja ada duit. Duit apa? Ya Allah, kadang ngelaksa saya ngeliat teman-teman saya ngajar gitu ya. Ya Allah. Tapi memang benar kok kita. Kadang-kadang saya punya dosen ketika saya di Hadramaut Yaman sana, namanya Dr. Amjad Rashid. Beliau pas pengen kuliah, beliau orang apa namanya Yordan. Beliau asli orang Yordan. Beliau S1 sampai S3 di Kairo Mesir. Pas pengen berangkat ke Mesir Kairo, sama pamannya dihinain. Kamu ngapain sih belajar agama di Mesir? Paling pulang-pulang jadi tukang mandi jenazah. Benar Pak. Masih suka ada stigma begitu loh. Jadi kalau lulusan agama tuh kayak masih nggak prospek lah, nggak bagus gitu. Nah itu jangan sampai nanti ke anak-anak kita menyebar begitu ya. Oke, selesai Quran, yang kedua sholat. Ini kita sampai jam berapa ini? Jam 11. Oke, masih ada 15 menit. Sholat. Kenapa sholat dikatakan oleh Allah dalam ayat ini sebagai bisnis yang tidak pernah rugi? Ya udahlah, nggak usah pakai banyak dalil. Al-Baqarah 45 apa? Al-Baqarah 45. Minta tolonglah pada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti apa ayatnya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Udah nggak usah pakai. Di semua lini kita Allahus Samad, artinya apa Allahus Samad? Allah tempat As-Samad itu apa As-Samad? bergantung. Biasanya kita terjemahin tempat bergantung, tempat meminta. Dan memang dalam tafsir Jalalain itu maknanya al-maqsud fil hawaiji 'ala dawam. Allah itu zat yang dituju dalam segala situasi dan kondisi. Maka aneh kalau ada orang punya banyak permintaan tapi nggak mau. Nah, orang kita sakit gigi aja langsung pergi ke dokter gigi kok. Bener nggak? Misalkan konstan, Panadol udah nggak mempan nih, kita lari kemana? Ada yang ngajarin nggak? Apa sudah otomatis tahu bahwa tempat ini, masalah ini, itu problem solvingnya ada di dokter gigi? Ada yang ngajarin apa sudah tahu otomatis? Otomatis tahu dong. Paham gak sih? Mobil motor rusak, larinya kemana? Gak usah diajarin kan? Udah tahu kan? Itu tempat adalah sebagai problem solving kita, menyelesaikan sebagian masalah hidup kita. Lah masa kita punya masalah hidup kemudian gak mau sholat? Kan aneh. Padahal semua masalah bisa selesai dengan sholat. Kan aneh. Jadi maksud saya gini, ketika ada orang lagi punya masalah terus sholatnya kenceng nih, jangan dikatain. Ada orang nih giliran punya masalah baru ke masjid, sampai ke ciri sama temennya, wah ada dia di masjid nih, lu lagi ada masalah lu ya. sampai ke identifikasi gitu sama temennya. Ini kalau lu lagi ke masjid berarti lagi ada masalah gitu. Boleh gak begitu tuh? Nggak boleh. Orang lagi ada masalah terus ke masjid, boleh gak? Lo justru itu caranya kok. Boleh. Cuman memang nanti harapannya jangan pas lagi ada masalah doang ke masjidnya, harapannya kan gitu. Ya kan harapannya seperti itu. Makanya kan ada kasus di aki-aki di kampung, ntar lagi yang pada pulang kampung nih, kan suka ada tuh
Dia yang azan, dia yang qomat, dia yang jadi imam. Makmumnya mah paling atuh, sesama marbot itu juga. Azan lah dia jam 11 Pak. Jam 11 malam nih kayak gini nih azan pakai speaker luar. Geger gak kampung tuh kira-kira? Satu kampung lah geger Pak. Ini siapa yang azan nih? Disamperin si Aki, Ki yang bener Ki. Bang lihat jam berapa tuh? Gila Pak. Bukan saya yang gila. Yang gila kalian. Kok kita Ki? Lah tadi saya azan jam 7 gak ada yang datang. Giliran azan jam 11 ada datang. Datang semua, PRT RW datang. Jadi yang gila siapa nih? Paham ya? Nah ini itu sholat luar biasa. Dalilnya mana? Surat Toha, lagi-lagi surat Toha. Itu Nabi kan nyuruh keluarganya ketika lagi ada masalah itu sholat. Ini ada di dalam tafsir Imam Ibnu Abi Hatim. Surat Toha surat 20 ayat 120. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Itu surat berapa itu? Ayat berapa itu? Surat Toha ayat berapa? Saya lupa tiba-tiba nih. Wastabir 'alaiha wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Di surat Toha 132. Bukan 123, terbalik saya. Nih, ini menarik juga nih. Nih, di wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha kata Allah, perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Dan di tafsir Imam Ibnu Hatim, Nabi kalau idza asabathu khasasa nada ahlahu shollu. Jadi Nabi kalau lagi ada masalah berat manggil keluarganya, ayo cepat sholat yang banyak. Nabi aja begitu Pak. Jadi maksudnya ketika lagi ada masalah sholatnya diperbanyak. Jadi nggak apa-apa. Lagi biasa sholat duha cuma 2 rakaat. Pas lagi seret rezekinya 8. Boleh gak tuh begitu? Boleh. Tapi ya, setiap harinya jalan. Walaupun cuma 2 rakaat, tapi pas lagi ada hajat, lagi ada kepengenan, nambah jadi 8. Ya memang begitu caranya. Tapi nanti mudah-mudahan harapannya ya seterusnya akan banyak. Nah, kemudian yang menarik, dan sabarlah dalam mengerjakannya, wastabir 'alaiha. Sabar dalam menyuruh keluarga sholat. Nih anak sekarang kalau disuruh sholat gimana? Emaknya manggil, sama handphonenya bunyi. Anak apa? Yang mana yang akan disamperin duluan? Sampai dibawa ke WC. Gak ada bunyinya, ini cuman vibrate doang. Getar tuh. Bangun si anak. Maka saya punya rektor namanya Abuya Profesor Abdullah Baharun, ditanya begini, Abuya, didik zaman sekarang, didik anak zaman sekarang susah ya, minta tipsnya dong. Nih coba nih, saya mau ngajak mikir. Jawaban Abuya Baharun begini, rektor saya, kalau kamu nanya gimana caranya supaya nahkoda kapal bisa berlayar dengan tanpa ombak di lautan, saya nggak punya jawabannya. Sampai sini udah nangkep belum? Kalau nahkoda kapal pengen supaya ombak di lautan lenyap, tidak ada ombak, supaya mereka berlayar dengan aman dan tenang, maka saya nggak punya jawabannya. Udah nangkep belum? Ini jadi ibarat apa? Ombak. Artinya anak sekarang ya memang sudah zamannya zaman gadget. Bisa nggak anak totally dilarang dengan gadget? Orang sekolah aja kemarin pas pandemik pakai gadget, benar nggak? Jadi apa yang harus dilakukan si nahkoda supaya berlayarnya selamat? Upgrade skill kemampuan dia bernahkoda, upgrade kapal yang dia gunakan untuk berlayar. Maksudnya apa? Berarti tanamkan di dalam anak-anak kita pendidikan agama yang kuat. Jangan salahin gadget, itu maksudnya. Kalau kita mau ngilangin gadget, ya udah nggak bisa, udah zamannya kok, udah zamannya. Paham ya? Itu sholat. Terakhir yang ketiga, karena waktu kita
akan habis sebentar lagi. Nah ini dulu saya mau nampilin video tentang wudu, bukan tentang wudu sih. Suaranya nggak muncul ya, dilihat aja terjemahnya. Nggak kelihatan ya? Jauh ya, yang bapak-bapak aja deh kalau gitu. Jadi gini, ini seorang psikolog dari UK, saya lupa namanya siapa. Dia punya konsep namanya diving reflex. Diving reflex itu orang ketika lagi cemas, ketika ritme jantung lagi berdetak kencang, contoh lagi marah deh, lagi emosi lagi tinggi, itu kata dia buru-buru splash the face, muka tuh di basuh. Kata dia, ketika kamu punya perasaan tidak enak dalam tubuhmu tuh ya, kamu lakukan apa yang aku lakukan, dibasuh wajah begitu dengan air dingin nanti. Poin air dingin dalam fikih, pernah dengar istilah ma'ul musyammas enggak? Iya. Air yang terpapar Matahari. sinar matahari di daerah-daerah tertentu yang panas luar biasa, boleh nggak dipakai buat wudhu? Tidak. Makruh. Makruh. Gitu ya. Jadi memang pakai air dingin. Ketika kamu melakukan ini, nanti ritme jantung yang lagi tinggi. Kan memang ketika lagi marah, Nabi nyuruhnya ngapain? Nah itu. Wudu. Apalagi pas siang-siang Ramadan wudhu, kan terasa seger banget Pak. Lagi zuhur ini lagi panas-panasnya nih dari 2 hari nih. Ada yang sampai kumur-kumur 10 kali. Tapi kalau sampai berlebihan kayak gitu, kalau ada yang ketelan walaupun nggak sengaja, batal puasanya tuh Pak. Karena dia menyengaja melebihi bilangan lebih dari 3 kali. Gitu ya. Walaupun nggak sengaja ketelannya batal, karena dia menyengaja melebihkan tuh, langsung menurunkan ritme detak jantung. Ini tentang wudu. Ya. Dan membuang perasaan cemas dalam diri dan segala macamnya ya. Itu wudu. Nah sekarang masalah berbagi. Tadi kan di awal ayat itu di surat Fatihah ayat 2, surat Fatihah surat 35 ayat 29. Apa saja ibadahnya tadi? Baca Quran, sholat, berbagi. Kalau berbagi dalilnya sudah banyak, saya nggak mau perpanjang. Saya yakin semua di sini sudah tahu fadilahnya berbagi, keutamaannya berbagi. Saya cuma mau meng-highlight, memfokuskan pada satu titik bahwa berbagi itu menyehatkan. Pernah gak punya perasaan ketika kita lagi berbagi, ngelihat yang kita bagi orangnya gila, senang, terus ada perasaan di dalam hati tuh kayak ya Allah, ada kepuasan gitu. Pernah begitu? Jadi ya Allah dalam hati, ya Allah walaupun saya uang pas-pasan, makan setiap hari cuma 4 T, kamu 4 T, tempe, tahu, telur, toge. Kalau teri mahal, nggak masuk ke situ teri. Ya Allah walaupun saya cuma uang, tapi saya bisa berbagi. Makanya sering saya bahas di sini. Nabi perintah ke Abu Dzar kalau masak sayur banyakin. Apanya yang dibanyakin? Kuahnya. Yakin? Memang betul redaksionalnya itu yang suruh diperbanyak. Kuahnya. Tapi apakah message yang Nabi ingin delivery itu adalah seperti itu? Tidak. Apakah kita boleh membagi maksudnya anjuran dari Nabi itu cuma ngasih kuah? Coba praktekin deh. Besok nih masih ada hari puasa kan nih, besok bapak istrinya masak sayur, bagi ke tetangga, Pak, ini istri saya masak sayur, kuahnya kebanyakan ini. Kira-kira diterima kan tuh? Terima, tapi kan ntar ya Allah jadi gunjingan orang gitu ya. Nah, maksud Nabi itu bukan begitu. Message-nya itu lagi-lagi di konteks teks hadisnya, Nabi sangat pengen ngomong, tidak ada alasan untuk kamu tidak berbagi. Atau bahasa lain, semiskin apapun Anda, tidak ada alasan untuk tidak Berbagi. even kamu cuma punya kuah, yang kuah itu yang kamu berikan. Pernah kejadian gak di zaman Umar bin Khattab, ibu-ibu masak batu? Pernah kejadian gak? Di Indonesia kejadian gak Pak? Ini kita di kayu ya. Di Indonesia kejadian Pak, coba kita searching. Seingat saya ada kasusnya. Merebus batu ada gak ya? Kalau nggak salah kasusnya belum lama. Di daerah Jawa mana gitu? Oh ini tentang di zaman Khalifah Umar bin Khattab semua.
supaya dia tidak. Ada, saya pernah baca berita, cuma saya lupa di mana gitu ya. Ada ya di Indonesia kan? Iya, saya ingat gitu. Baru-baru ini kok 2019 atau 2018 gitu. Sampai ya Allah, tinggalnya itu di depan rumah orang kaya, dia bikin gubuk seadanya. Makan pakai rebusan batu. Di Indonesia cuma saya lupa beritanya gimana. Nah, saya ingin membagikan bahwa berbagi itu menyehatkan. Jadi gini, ini ada 2 rumah sakit, dua-duanya di US, ya di Amerika Serikat. Ini di Cleveland Clinic, ini di Ohio, yang ini Rush Hospital ada di Chicago. Dua-duanya punya judul hampir sama, The Health Benefits of Giving. Yang ini Why Giving is Good for Your Health. Nah, di sini di awalnya, ya perhatikan, health benefits of giving. A smile, ya, isn't the only reaction that comes from giving. Nggak usah saya terjemahin ya. Sejago bahasa Inggris semua di sinilah. Paham ya? Paham gurunya. There's also a chemical response that takes place in your body in response to just doing something nice. Jadi intinya gini, ketika kita berbagi, otak kita itu akan mengaktifkan banyak hormon yang bertanggung jawab untuk kegembiraan seseorang. Hormon itu namanya serotonin, dopamin, oksitosin, sama satu lagi endorfin. Makanya kan, mohon maaf, anak-anak muda yang pada ngisep himeng, ganja, segala macam itu kan untuk supaya otaknya itu dipaksa memproduksi hormon-hormon ini, Pak. Cuman karena dipaksa, makanya jadi tidak baik, tidak bagus. Nah, ketika hormon ini diproduksi bagus di otak, kita jadi happy. Nah, ketika kita happy itulah kita kemudian jadi sehat. Contoh sederhana gini, ada tukang nasi goreng di 2 komplek yang berbeda, hujan-hujanan. Yang A, tukang nasi gorengnya laku, yang B, nasi gorengnya nggak laku. Pulang dia, sama-sama kehujanan. Kira-kira yang sakit yang mana? Yang laku apa yang nggak laku? Kenapa? Dia stres mikirin uang, bininya ntar ngomel nggak bawa duit, dia nggak laku, nggak happy, nggak gembira. Akhirnya imunnya kemudian jadi turun, gitu ya. Hormonnya nggak terproduksi dengan baik, hormon. Ini dari Dr. Albers namanya. Jadi when we do things for other people, it makes us feel much more engaged and joyful. Jadi ketika kita berbuat baik untuk orang lain, itu akan membuat kita merasa punya kontribusi untuk masyarakat dan merasa happy, merasa enjoy. Nah, maka bulan Ramadan ini ayo kita terus banyak berbagi. Oke, terakhir ini di rumah sakit Rush bahkan sampai ada ininya Pak, ada apa namanya, scan MRI-nya. Penelitiannya bahwa ada orang lagi donasi, setelah donasi langsung ditempel scan MRI. Dan itu membuktikan ada semacam aktivitas ini nih, ya aktivitas hormon tadi sehingga menjadi aktif. Nah, bahkan dari studi tadi, orang yang dermawan itu cenderung umurnya lebih panjang karena lebih sehat. Berarti kesimpulan pemahamannya, kalau orang itu pelit cepat mati bahasanya. Itu ya. Baik, itu saja mungkin yang saya sampaikan, sudah jam 11. Jadi kalau dalil-dalil Qurannya udah banyak lah, dalil hadisnya udah banyak. Tapi yang saya fokus tadi ke Qurannya ya. Jadi baca Quran, sholatnya kita ini kan lagi kita perbanyak lagi dengan yang tambah yang sunnah-sunnah, dan kita banyak lagi berbagi. Masih ada sekitar sepekan lagi ke depan kesempatan kita untuk banyak berbagi di bulan yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ada tanya jawab? Ada, silakan kalau ada yang mau tanya. Ada? Oh, ada tuh. Masuk ini sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua satu pertanyaannya. Satu terkait dengan Quran. Ketika kita sedang mengikuti
Jumat seperti ini, kemudian kita membaca Quran. Nah, kira-kira apakah diperbolehkan atau tidak, itu satu. Kemudian yang kedua, ini juga dari ramai di YouTube nih. Ketika sholat Jumat, kotak amal yang beredar itu kemudian membuat jamaah aktif memasukkan uangnya ke dalam kotak, ya. Apakah itu mengurangi nilai ibadah Jumatnya, gitu ya? Karena dulu zaman Rasulullah, ya itu kan Mesir ya, sahabat bermain batu saja itu sudah ditegur oleh Rasulullah. Nah, ini kita memasukkan duit di kotak amal yang sempit dan agak ditutup sekarang gitu. Karena ada kajian di YouTube saya lihat begitu. Nah, ini mohon arahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, hukum membaca Quran ketika sedang berlangsung kajian, berarti kurang lebih ya. Sekarang gini dulu, kita urutkan dulu, kita turunkan dulu hukum masing-masing. Satu, hukum membaca Quran apa? Sunnah apa wajib? Sunnah dong, kalau wajib dosa semua di orang Islam nih. Banyak yang dosa. Sunnah. Kajian masuk dalam kategori tolabul hukumnya wajib. Bahkan ketika sunnah dengan sunnah saja, tapi kalau ada waktu yang memang ada waktu yang memang melebihkan satu amalan tertentu, Qurannya stop dulu. Contoh, kita lagi baca Quran, adzan berkumandang nih. Jawab adzan itu hukumnya apa? Wajib. Sunnah. Sunnah. Jawab adzan nggak ada ulama satupun yang mengatakan wajib. Sunnah. Cuma sunnah. Tapi ketika ada bertentangan nih, kita lagi baca Quran, adzan berkumandang, baca Quran sunnah, jawab adzan sunnah. Tapi karena jawab adzan itu waktunya terbatas, maka baca Qurannya stop dulu. Baca berzikir pagi setelah subuh, ada zikir pagi kan, doa pagi. Itu kan waktunya terbatas. Kalau kita dengan baca Quran melewati bacaan zikir pagi, maka baca Qurannya digeser, dipending. Baca yang zikir pagi petang dulu, karena itu waktunya terbatas. Padahal itu sama-sama sunnah. Kalau ini sudah dimengerti, saya rasa jawabannya udah dapat. Paham ya? Apalagi ini sunnah baca Quran dihadapkan dengan tolabul ilmi. Ketika tolabul ilmi, apalagi kajian seperti ini kan cuma 1 jam nih saya. Nanti setelahnya bisa nggak baca Quran lagi? Ya sudah. Maka harapannya jangan dulu baca Quran. Yang sering saya amati nih, dan ini saya agak sedikit agak sedikit gergetan juga melihatnya, kajian subuh. Ketika kajian subuh sampai misalnya waktu isyraq, kajian belum selesai, ada jamaah yang kemudian bangun, dia sholat isyraq subuh. Itu kurang pas ya. Kalau saya tidak boleh mengatakan itu salah, maka bahasa yang paling tepat itu kurang pas, karena dia sedang menghadiri kajian itu. Dalilnya mana? Hadis riwayat Imam An-Nasai. Ya, Nabi ini Pak, makanya saya tidak bicara tanpa dalil ya. Ini di dalam hadis Imam An-Nasai kalau saya tidak salah. Sebentar biar saya buka ininya ya, hadisnya. Nih di kitab Ar-Rasulul Muallim karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ini ada hadisnya begini. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Yang saya blok kuning ya. Rasulullah satu ketika keluar dari rumah, pada al masjid, masuk ke masjid. Berarti masjid apa maksudnya ini? Masjid Nabawi. Fa idza huwa bi halaqatain. Ketika Nabi masuk ke Masjid Nabawi ada 2 halaqah. Ada 2 perkumpulan. Yang satu kata Nabi perkumpulannya lagi ngapain? Lagi baca Quran. Nih ya, mana tadi? Nih. Ya, ihdahuma yaqra'una al-Qur'an. Yang satu lagi baca Al-Qur'an, wa yad'una Allah, sedang berdoa. Wal ukhra, yang lain yata'allamun wa yu'allimun, lagi belajar dan mengajar. Kira-kira bagus mana?
Dua kelompok, yang lagi baca Quran apa yang lagi belajar? Belajar. Nabi bilang kullun ala khair. Nabi gak mau menyalahkan, gak mau membandingkan dulu awalnya. Nabi bilang dua-duanya baik, bagus. Tapi kata Nabi, mereka yang sedang yaqra'una al-Quran wa yad'una Allah fa in syaa aqahum wa in syaa mana'ahum. Mereka yang lagi baca Quran, boleh jadi Qurannya bacaannya diterima, boleh jadi tidak. Yang doa, boleh jadi doanya dikabulkan, boleh jadi tidak. Wa haula'i yu'allimuna wa yata'allamun. Sedangkan mereka yang lagi belajar mengajar, innama bu'itsu mu'alliman. Aku diutus sebagai seorang guru. Fajala sama'ahum, dan Nabi memilih kelompok yang sedang belajar. Gitu ya. Jadi harapannya ya kalau sudah kajian ya sudah. Pahalanya besar kok Pak. Besar sekali. Ya, nanti baca Qurannya bisa di lain waktu setelah kajian selesai. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, masalah memasukkan uang ketika khatib sedang berkhutbah, ketika sholat Jumat. Memang hadisnya, bahkan Nabi bilang man qala li akhihi ansit faqad lahu. Siapa yang ngomong ke teman samping kanan kiri depan belakangnya lagi khutbah Jumat, gitu dong, faqad lahu, maka pahala Jumatnya sia-sia. Gitu ya. Sia-sia itu bisa bermakna hilang, bisa bermakna berkurang. Tidak, artinya bisa bermakna berkurang, bisa bermakna totally hilang gitu ya. Nah, masalah memasukkan uang ke dalam apa itu namanya? Kotak amal memang sebenarnya bisa disiasati, Pak. Bisa disiasati kotak itu berjalan ketika misalnya khutbah belum berlangsung, belum naik. Gimana caranya? Ya wallahu alam, setiap DKM punya kebijakan masing-masing. Tapi susah Ustaz, benar gak? Biasanya kotak itu berjalan ketika khatib naik. Umumnya begitu ya, berjalan ketika khatib naik. Itu ada pendapat yang mengatakan bahwa hadis yang tadi maksudnya lagho itu bukan sampai ke derajat haram, tapi makruh. Bernilai apa? Nilainya berkurang apa tidak? Ya kalau makruh, Allah kan gak suka, ya berarti berkurang. Tapi bukan berarti sholat Jumatnya tidak sah, gitu ya. Tapi karena memang sudah menjadi apa ya, sudah menjadi kebiasaan dan sulit kayaknya untuk disiasati seperti apa. Ya paling kita bisa mengambil pendapat ulama yang menyatakan itu hanya makruh, tidak sampai kepada yang haram, ya, tidak sampai kepada yang haram. Mungkin itu yang bisa saya berikan jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Cukup. Ibu-ibu ada yang menunjuk satu orang, dicukupin aja. Hah? Cukupin. Ibu-ibu mau nanya? Dikasih gak? Terserah saya. Gimana? Kasih, kasih satu aja ya. Ibu-ibu yang baik. Kalau 5 saya yang ditinggalin Pak. Assalamualaikum Ustaz. Betul. Nyambung yang tentang khutbah salat Jumat tadi. Kalau tadi fenomenanya kotak amal berjalan. Kalau ini sedang khutbah lalu nggak ngomong tapi ngeliat handphone, main handphone. Itu hukumnya apa? Karena terjadi sebetulnya. Jadi aku pengen tahu kedudukan khutbah di dalam Jumat itu sebetulnya apa. Lalu menyikapinya gimana? Dia nggak bersuara tapi mainan handphone. Saya pernah ngisi khutbah di salah satu perkantoran, itu barisan belakang nunduk semua, Pak. Nunduk. Di perkantoran ini, bukan nunduk khusyuk, bukan nunduk ngantuk, karena mukanya bercahaya tiba-tiba. Paham ya? Bukan bercahaya karena air wudhu nih, tapi dari pantulan handphone. Oh, langsung saya hantam, Pak. Langsung saya dalam khutbahnya langsung saya, Bapak gimana hidup mau berkah, khutbah yang 20 menit aja masih nggak bisa fokus. Yang tadinya main HP Pak, langsung. Artinya memang itu perlu edukasi, perlu pendewasaan. Hukumnya itu jelas sangat lago itu. Main HP kok. Kadang-kadang yang dibuka Instagram, Facebook, WhatsApp, games lagi kan. Supaya khutbahnya nggak terasa katanya. Daripada tidur, malah lebih bagus tidur. Kalau serius dalam fikihnya ya, kalau kita bicara fikih ini, ada orang tidur di khutbah sama samping
masih bagus yang tidur. Kalau perbandingannya seperti itu, jadi laku itu sangat itu memang. Makanya ketika sebelum khotib naik mimbar itu perlu tuh di aware lagi tuh jamaah untuk tidak mengaktifkan atau tidak memainkan handphone, karena nanti Jumatnya bisa sia-sia. Karena kedudukan khutbah itu rukun min arkanil Jum'ah, bagian dari rukun dan wajib harus didengarkan, harus diikuti, kecuali khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Makanya biasanya yang selesai sholat Idul Fitri banyak yang ulang, nggak masalah itu, karena bagian itu hanya hukumnya sholat Idul Fitrinya aja juga sunnah kok gitu ya. Tapi kalau sholat Jumat itu sangat adanya khutbah Jumat itu kan supaya tidak kosong lah satu pekan itu orang ada siraman rohani. Kalau dia nggak sempat kajian sama sekali, kan harapannya cuma di khutbah Jumat, Pak. Khutbah Jumat masih main HP lah, terus kapan mau dengerin tausiahnya gitu kan? Itu Bu ya. Jadi Masya Allah Ibu punya pay attention yang bagus ya. Padahal seorang wanita tapi pertanyaan tentang khutbah Jumat gitu ya, Masya Allah. Tapi boleh nggak perempuan ikut sholat Jumat? Boleh. Sah nggak sholat Jumatnya? Perlu diulang dengan sholat zuhur nggak? Nggak perlu. Boleh, tapi tidak wajib. Perempuan itu boleh sholat Jumat tapi tidak wajib. Oke, baik Ibu. Cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini dapat manfaat, dapat berkah, dan dapat pahala kita i'tikaf sekaligus thalabul ilm. Amin. Di malam 23 mudah-mudahan ini Lailatul Qadar kita dapatkan. Amin. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam husnul khatimah. Amin. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin alaihi nahya wa alaihi namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi